Diamond Dog, former general of the Black Guerrillas. His name is Cyrus Grissom. He blew up a meeting of the National Rifle Association saying, and I quote, Kisah ini diawali dengan perkenalan terhadap Cameron Poe, seorang mantan prajurit pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Army Ranger yang baru saja diberhentikan dengan hormat setelah menyelesaikan masa tugasnya. Setelah berbulan-bulan menanti, akhirnya ia pulang dan kembali bertemu istrinya bernama Tricia. Dalam pertemuan yang penuh haru itu, Tricia memberi kabar bahwa ia sedang mengandung anak mereka. Cameron begitu bahagia mendengar kabar tersebut. You kidding me? What? Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena ketika mereka hendak meninggalkan bar tempat pertemuan itu, tiga pria mabuk tiba-tiba datang dan mencoba memalak mereka. Cameron berusaha menahan diri, tetapi saat para pemabuk itu menyerang, naluri bertarungnya sebagai mantan prajurit kemudian muncul. Ia melawan dengan kemampuan bela diri yang terlatih dan berhasil mengalahkan ketiganya. Namun salah satu dari mereka kemudian mengambil pisau dan berusaha menusuk Cameron. Dalam refleks mempertahankan diri, Cameron meninju wajah pria itu dengan keras hingga menyebabkan kematiannya. Keesokan harinya, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Cameron Poe. Hakim menilai bahwa Cameron menggunakan kekuatan berlebih yang menyebabkan kematian, sehingga menjatuhkan hukuman 7 hingga 10 tahun penjara di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum. Cameron pun harus menerima nasib pahit itu, meskipun semua orang tahu ia hanya membela diri dan istrinya. Selama menjalani masa hukumannya, Cameron kerap bertukar surat dengan istrinya yaitu Tricia, yang juga sering mengirim foto putri kecil mereka yang diberi nama Cassie. I got your package, beautiful Casey. I watch her grow in the... Vamos a tomar unas margaritas. Di dalam selnya, Cameron lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku, berlatih fisik, dan menjaga disiplin agar tetap kuat secara mental maupun fisik. Tahun demi tahun berlalu dan Casey tumbuh semakin badag. Gadis kecil itu mulai bisa menulis dan mengirimkan surat-surat kecil untuk ayahnya, menceritakan kesehariannya yang sederhana di rumah sambil menunggu sang ayah bebas. 8 tahun kemudian, Cameron akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat karena catatan perilakunya yang sangat baik selama di penjara. Ia dijadwalkan untuk diterbangkan kembali ke Alabama pada hari yang sangat spesial, bertepatan dengan ulang tahun ke-7 putrinya yaitu Cassie. Cameron akan diterbangkan menggunakan pesawat C-123 yang dikenal dengan nama panggilan Jailbird. Di pesawat itu, ia hanya akan diantar untuk dibebaskan begitu pesawat mendarat di Alabama. Namun ia tidak sendirian karena sejumlah narapidana lain juga akan ikut dalam penerbangan tersebut, termasuk teman satu selnya yang menderita diabetes bernama Baby O. Penerbangan pemindahan narapidana ini berada di bawah pengawasan US Marshal Vince Larkin yang bertugas memindahkan beberapa penjahat paling berbahaya ke penjara super maksimum yang baru. Di antara daftar tahanan itu terdapat nama-nama kriminal menakutkan. Ada Billy Bedlam, seorang pria yang membunuh seluruh keluarga istrinya setelah memergoki istrinya berselingkuh. Lalu ada Diamond Dog, seorang supremasis kulit hitam yang pernah meledakkan pertemuan Asosiasi Senjata Nasional dan bahkan menulis buku di dalam penjara berjudul Reflections in Diamond A. National Rifle Association saying, and I quote, Berikutnya adalah Johnny 23, seorang pemerkosa berantai yang dijuluki demikian karena memiliki tato bergambar 23 hati di lengannya mewakili jumlah korban kejahatannya. Ada pula Pinball Parker, seorang perampok bersenjata sekaligus pengedar narkoboy. Dan terakhir, kriminal paling berbahaya di antara mereka yaitu Cyrus the Virus Grissom, seorang penjahat cerdas, dingin, dan sangat-sangat kejam. Ia pernah dipenjara karena kasus penculikan, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan.
Ia telah membunuh 11 narapidana lain, memicu 3 kerusuhan besar di penjara, dan bahkan 2 kali berhasil melarikan diri. Cyrus dikenal sangat bangga dengan reputasinya, sering membual bahwa dirinya telah membunuh lebih banyak orang daripada penyakit kanker. Doctor, he also killed 11 fellow inmates. Cyrus is a poster child for the criminally insane. Saat para tahanan dibawa ke pesawat, seorang sipir mengambil foto Casey dari tangan Poe dan menolak untuk mengembalikannya. Meski kesal, Cameron tetap menahan diri dan tidak ingin membuat masalah baru. Sementara itu, sebelum penerbangan dimulai, Marshal Larkin didatangi oleh agen DEA bernama Duncan Malloy. Malloy memohon agar salah satu agennya bernama Willie Sim ikut dalam penerbangan itu sebagai agen rahasia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari seorang gembong narkoboy bernama Francisco Cindino sebelum pria itu dipindahkan ke penjara baru. Larkin setuju dengan satu syarat, yaitu agen itu tidak boleh membawa senjata sene demi alasan keamanan penerbangan. Malloy setuju secara formal, namun dengan licik ia menyelundupkan satu pistol kecil ke tubuh Sim saat pemeriksaan keamanan berlangsung. Setelah semua tahanan masuk dan dikunci di tempat duduknya, penerbangan pun dimulai. Seorang petugas bernama Palzon memberitahu aturan dan larangan selama penerbangan. That's pretty clear. Good. Tak lama setelah pesawat lepas landas, Cyrus dan Diamond Dog diam-diam mengeluarkan jarum logam kecil yang sebelumnya mereka sembunyikan di bawah kulit tangan mereka. Dengan alat itu, mereka membuka borgol masing-masing. Setelah bebas, Cyrus memberi isyarat kepada Pinball. Ternyata Pinball menyembunyikan kapsul kecil di mulutnya yang berisi cairan mudah terbakar dan batang korek api mini. Ia mengeluarkan kapsul itu, lalu berkata pada tahanan di sebelahnya bahwa tidak ada yang bersifat pribadi, kemudian menyiramkan cairan itu dan membakarnya. Api menyambar, membuat kekacauan dan teriakan di dalam kabin. Pinball memanfaatkan momen kekacauan itu untuk mencuri kunci dari sipir wanita bernama Sally Bishop, lalu membuka borgol Diamond Dog. Begitu bebas, Diamond Dog langsung menyerang dan membunuh beberapa penjaga, sementara Cameron hanya bisa menyaksikan dengan marah namun tidak bisa bertindak karena ia tahu jika ia ikut campur akan mengacaukan kesempatannya untuk bebas dan bisa pulang menemui putrinya. Ketika beberapa penjaga berhasil melumpuhkan salah satu tahanan menggunakan taser, Pinball justru membebaskan Cyrus. Begitu bebas, Cyrus dengan cepat membunuh salah satu penjaga lalu berlari ke kokpit. Di sana, ia menghabisi kopilot yang baru keluar dengan pistol untuk menghentikan kerusuhan. Say it, or I will kill you. Setelah berhasil, Cyrus mengambil alih kendali pesawat dan memerintahkan pilot agar tidak melapor ke menara pengawas. Ia memaksa pilot mengirim pesan palsu bahwa hanya terjadi sedikit gangguan namun semuanya telah terkendali. Sementara itu, Pinball mulai membuka borgol para tahanan lain satu persatu. Johnny 23 segera mendekati satu-satunya sipir wanita di pesawat, yaitu Sally Bishop, dengan niat bejatnya. Namun Cameron dengan sigap menghentikannya dengan sebuah tonjokan maut. Relax, he's right. Not here, not now. Do you fly? Cyrus yang ternyata juga jijik terhadap pemerkawa seperti Johnny turut menegur dan mengancam akan membuang Johnny keluar dari pesawat jika ia berani mengulangi perbuatannya. Ketegangan meningkat ketika giliran agen Sim dibebaskan. Begitu borgolnya dilepas, Sim langsung menarik pistolnya yang diselundupkan Malloy dan menyandera Pinball, menodongkan senjatanya ke arah Cyrus. Cyrus menahan Sally sebagai perisai manusia, sementara Poe yang memperhatikan situasi itu segera menyadari bahwa Sims berada dalam posisi tidak menguntungkan karena sandera yang dipegangnya hanyalah seorang tahanan tak berharga seperti Pinball. Poe berusaha memperingatkan Sim agar menyerah dan tidak gegabah, namun Sim mengabaikannya.
Dalam hitungan detik, Cyrus bergerak cepat dan menembaknya mati di tempat. You know you're in a situation you can't control, right? Setelah situasi kembali terkendali, Cyrus mulai mengatur rencana baru untuk pendaratan berikutnya di Carson City sesuai jadwal penerbangan semula. Pinball melapor bahwa beberapa tahanan yang seharusnya turun di Carson City telah tewas dalam kerusuhan sebelumnya. Cyrus lalu meminta sukarelawan untuk menggantikan mereka. Baby O mengusulkan dirinya dan Po untuk turun, namun Cyrus menolak Baby O karena ia tahu para penjaga di Bandara Carson City sudah menerima daftar narapidana kulit putih. Cameron lalu menenangkan Baby O dengan mengatakan bahwa ia akan memberitahu pihak keamanan tentang pengambil alihan pesawat begitu mereka mendarat, sehingga pesawat tidak akan bisa lepas landas lagi. Namun rencana itu gagal saat Cameron menyadari bahwa mulut para tahanan yang akan diturunkan ditutup rapat dengan lakban agar tidak bisa berbicara. Menyadari hal itu, Cameron mengubah rencana dan berpura-pura ingin tetap ikut dalam penerbangan dengan alasan masih punya sisa masa hukuman 15 tahun dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. I want to stay on. What? I got 15 years left and... You got 15 years? Boy, a second ago you couldn't wait to get off this. Get the cuffs off. Cyrus percaya dan menggantikan posisi Cameron dengan sipir Palzon yang disamarkan sebagai tahanan untuk turun di Carson City. Namun alasan sebenarnya Cameron tetap bertahan bukan karena ingin bebas lebih cepat, melainkan karena ia ingin melindungi Baby O yang sedang sekarat akibat kadar gula darahnya turun dan juga melindungi Sally Bishop dari ancaman Johnny 23. Sementara itu, di Lembaga Pemasyarakatan Federal tempat para tahanan itu berasal, dua petugas memeriksa sel Cyrus dan menemukan peta pesawat serta pesan-pesan rahasia yang menunjukkan adanya rencana di pertemuan di Carson City. Marshal Larkin segera datang dan memerintahkan para penjaga agar tidak menyentuh apapun, namun salah satu penjaga tanpa sengaja membuka sebuah kotak di dalam sel yang ternyata berisikan bom rakitan. Ledakan besar pun kemudian terjadi, menewaskan seluruh penjaga yang ada di dalam ruangan, sementara Larkin nyaris kehilangan nyawanya. Stay here. Don't touch anything. Kembali ke pesawat Jailbreed, Cameron menemukan alat berekam rahasia yang dipasang di tubuh Agent Sims. Ia segera memindahkan alat itu ke tubuh sipir Palzon yang kini menyamar sebagai tahanan untuk digantikan dengan narapidana yang sudah tewas, dengan harapan perangkat itu akan menarik perhatian penjaga di bus penjara saat proses pergantian di Carson City. Kisah kemudian berlanjut ketika pesawat mendarat untuk mengisi bahan bakar dan menjemput beberapa tahanan baru yang akan ikut dalam penerbangan menuju kebebasan mereka. Cyrus memastikan seluruh proses berjalan lancar tanpa menimbulkan kekacauan. Di antara para tahanan baru yang naik terdapat Francisco Cindino, sang gembong narkoboy sekaligus otak dari rencana pelarian ini. Lalu ada Ramon Martinez, seorang pembunuh berantai yang dikenal dengan julukan Sally Chandance. Kemudian seorang pilot baru bernama Air William yang dijuluki Swap Thing, serta yang paling mengerikan di antara mereka, Garland Greene, seorang kanibal legendaris dengan julukan The Mariette Mangler. Garland telah membunuh 30 orang di sepanjang pesisir timur Amerika dan cara ia membantai para korbannya begitu brutal. Setelah semua tahanan baru itu naik ke pesawat, Swamp Thing segera melepaskan transponder pesawat dan menyerahkannya kepada Pinball. Pinball lalu turun melalui bagian bawah badan pesawat dan menyelinap di antara peralatan darat bandara. Ia menyembunyikan transponder itu di pesawat wisata kecil untuk mengelabui pihak berwenang. Pada saat itu, seorang wanita di sekitar landasan melihat keberadaan Pinball. Pria itu pun mendekatinya dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika bus penjara mulai meninggalkan bandara Carson City, seorang penjaga tanpa sengaja memukul dada Palzon yang saat itu menyamar sebagai tahanan pengganti. Pukulan itu membuat alat perekam yang diselundupkan Cameron Poe terjatuh ke lantai. Sang penjaga segera menemukan alat itu dan segera menghubungi kantor Marshal untuk melaporkan situasi mencurigakan. Di saat bersamaan di landasan udara, seorang polisi mencoba menghentikan Cyrus yang hendak naik ke pesawat. Namun Cyrus dengan cepat menembaknya setelah melihat mobil patroli lain datang mendekat.
Ia kemudian berlari kembali ke dalam pesawat dan memerintahkan pilot agar segera lepas landas. Di sisi lain, Pinball yang masih berada di luar mendengar suara mesin pesawat yang mulai hidup. Ia berlari sekuat tenaga, berusaha mengejarnya, namun gagal dan hanya bisa menyaksikan pesawat itu terbang menjauh. Dari jendela pesawat, salah satu tahanan yang sebelumnya dibakar oleh Pinball melihat kejadian itu. Alih-alih memberitahu Cyrus, pria itu justru tertawa kecil menikmati nasib sial Pinball yang tertinggal. Sementara itu, Marshal Larkin dan Agent Malloy akhirnya menemukan bahwa alat perekam itu dikirim oleh Cameron Poe sendiri. Larkin menyadari bahwa Poe bukan bagian dari pemberontakan dan justru berusaha membantu dari dalam. Ia menyarankan agar mereka bekerja sama dengan Poe untuk menghentikan Cyrus dan para tahanan lainnya. Namun, Malloy menolak dan langsung naik ke pesawat untuk mengikuti sinyal transponder yang dikira berasal dari pesawat tahanan. Padahal tanpa ia sadari, transponder itu sudah disembunyikan Pinball di pesawat wisata. Di udara, Cyrus memerintahkan Diamond Dog untuk melepaskan Garland Greene dari kurungannya. Awalnya, Diamond Dog tampak ragu dan ketakutan karena reputasi mengerikan Garland sebagai pembunuh kanibal, namun akhirnya ia tetap melakukannya. Setelah Garland dibebaskan, Cameron dan Baby O diperintahkan untuk turun ke bagian bawah pesawat guna memeriksa penyebab pesawat terasa lebih lambat dari biasanya. Di sana, mereka menemukan tubuh Pinball tersangkut di ruang roda pendaratan pesawat. Melihat kesempatan itu, Cameron mengambil spidol dan menulis pesan di kaos Pinball yang ditunjukkan kepada Larkin berisi lokasi serta situasi sebenarnya di dalam pesawat. Ia lalu mendorong tubuh Pinball keluar. Tubuh itu jatuh dari langit dan menghantam jalan raya di tengah lalu lintas padat kota Fresno, California, membuat kehebohan besar. Polisi yang memeriksa jasad tersebut menemukan tulisan pesan pada bajunya dan segera menghubungi Marshal Larkin. Tak lama kemudian, Larkin mengadakan pertemuan dengan Tricia dan Casey, istri dan anak Cameron, untuk mencari tahu alasan mengapa Cameron memilih tetap berada di dalam pesawat, padahal ia bisa saja pergi dari Carson City. Saat mereka masih berbicara, panggilan masuk dari kepolisian Fresno datang dan memberitahu bahwa pesan pada tubuh yang jatuh itu berasal dari pesawat tahanan. Larkin segera menyimpulkan bahwa pesawat yang seharusnya menuju penjara super maksimum justru mengarah ke arah yang berlawanan menuju lapangan udara tua yang sudah tidak digunakan lagi, yaitu Lerner Airfield. Ia mencoba meyakinkan Malloy melalui radio, namun Malloy tetap keras kepala tidak percaya. Karena itu, Larkin meminjam mobil Corvette milik Malloy dan melaju secepat mungkin menuju Lerner Airfield sambil memanggil bala bantuan dari Garda Nasional untuk mengamankan lokasi sebelum pesawat mendarat. Di dalam pesawat, Billy Bedlam mulai curiga pada Cameron. Ia menghentikan langkah Poe dan menanyainya, mengatakan bahwa jika benar Cameron masih memiliki sisa hukuman 15 tahun, seharusnya mereka pernah berada di blok tahanan yang sama, namun ia tidak pernah melihatnya. Cameron menjawab dengan tenang bahwa selama di penjara, ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam sel dan tidak tertarik bergaul dengan tahanan lain. Namun, Billy tetap curiga dan pergi ke bagian bawah pesawat untuk mencari tahu kebenarannya. Cameron menyadari hal itu dan diam-diam mengikutinya. Di sana, Billy menemukan surat pembebasan bersyarat milik Cameron di antara barang-barangnya, membuktikan bahwa Poe sebenarnya sudah bebas bersyarat. Sebelum Billy sempat memberitahu Cyrus dan yang lain, pertarungan sengit terjadi di ruang sempit pesawat itu. He was a punk, and I was right. Cameron akhirnya berhasil membunuh Billy dengan tangan kosong demi melindungi rahasianya. Sementara itu, Larkin tiba di Lerner Airfield dan mulai memeriksa area sekitar. Tak lama kemudian, pesawat Jailbird mulai mendarat, namun pilot terkejut karena ada pesawat kecil di landasan yang sama. Ia berhasil menghindar, tetapi roda pesawat tersangkut di tanah, membuat pesawat berhenti miring dan sulit bergerak.
Di luar pesawat, Cameron melihat Diamond Dog bersiap untuk mengeksekusi para penjaga yang masih hidup. Cameron segera menghentikannya dan membujuk Cyrus agar menahan mereka sebagai sandera saja karena mereka bisa berguna jika Chin Dino ternyata berkhianat. Cyrus mempertimbangkan sarannya dan kemudian setuju. Para tahanan lain mulai menggali tanah untuk melepaskan roda pesawat agar bisa terbang kembali. Cameron berpura-pura mencari bahan bakar, namun sebenarnya ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari jarum suntik guna menyuntikkan Inlusion bagi Baby O yang hampir kehilangan kesadaran akibat syok diabetes. Saat dia berjalan menjauh, Larkin yang sudah berada di area itu melihatnya dan mengikutinya diam-diam. Dalam pencariannya, Cameron tiba-tiba disergap oleh anak buah Chin Dino. Rupanya, Chin Dino telah mengkhianati Cyrus dan berencana melarikan diri sendirian menggunakan pesawat kecil yang sudah disiapkan. Sebelum Cameron sempat ditembak, Larkin datang dan menembak salah satu anak buah Chin Dino, memberi kesempatan bagi Cameron untuk membalikan keadaan dan melumpuhkan ketiganya. You're Cameron Poe. That's right. I'm Larkin. Setelah pertempuran singkat itu, Larkin dan Poe sempat berbicara sebentar dan bertukar informasi tentang situasi di lapangan. Keduanya sadar bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menggagalkan rencana pelarian besar ini. Poe kemudian melanjutkan pencariannya untuk menemukan jarum suntik. Sementara itu, Chin Dino dengan licik menyelinap dari kelompok tahanan lain dan berlari menuju pesawat kecilnya. Ia segera naik ke dalam dan memerintahkan pilotnya untuk segera lepas landas. Namun sebelum pesawat itu benar-benar terbang, Larkin berhasil menembak salah satu roda dan membuat pesawat kehilangan kendali hingga jatuh nabrak tanah. Ledakan kecil terjadi, menarik perhatian Cyrus. Menyadari bahwa Chin Dino telah mengkhianatinya, Cyrus dipenuhi amarah. Ia menyalakan korek api lalu melemparkannya ke arah bahan bakar yang bocor dari pesawat Chin Dino. Dalam hitungan detik, api menjalar dan membakar seluruh pesawat, membuat Chin Dino tewas terpanggang di dalamnya. Tak lama kemudian, para tahanan melihat pasukan bersenjata mulai mendekati area Lernell Airfield. Cyrus memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan perlawanan. Mereka menemukan gudang kecil di bagian bawah pesawat yang ternyata berisi senjata lengkap serta menemukan mayat Billy berdelam di sana. Dengan cepat, mereka menyiapkan jebakan untuk menghadapi pasukan Garda Nasional. Let's go into the boneyard, huh? Sementara itu, Larkin berusaha mencegah terjadinya pembantaian besar. Ia menemukan alat berat bajak tua yang sudah tak terpakai dan menyalakannya kembali, menggunakannya sebagai perisai baja darurat untuk melindungi pasukan. Di sisi lain, Cameron akhirnya berhasil menemukan jarum suntik dan kembali ke pesawat. Ia segera memberikan suntikan Inlusion kepada Baby O dan menyelamatkan nyawanya. Tak lama setelah itu, ia menggagalkan upaya Johnny 23 yang kembali mencoba memperkaos Sally Bishop. Saat pasukan Garda Nasional akhirnya menyerbu area jebakan, Cyrus dan para tahanan yang tersisa kembali ke pesawat, menyalakan mesin dan segera lepas landas. Saat mereka terbang, mobil korvet milik Malloy yang diparkir terlalu dekat tersangkut pada bagian bawah pesawat dan ikut terseret di udara. Ketika Cameron berusaha menyelamatkan Sally dan Baby O, Cyrus menemukan surat pembebasan bersyarat milik Poe yang sebelumnya ditemukan oleh Billy. Dari situ, ia mengetahui identitas sebenarnya Cameron Poe sebagai mantan prajurit dan narapidana yang seharusnya sudah bebas.
Bebio berusaha melindungi Po dengan mengaku bahwa surat itu miliknya, namun Cyrus menembaknya di perut tanpa ampun. Cyrus kemudian mendorongkan senjata ke arah Po dan bersiap menghabisinya. Di luar, Malloy tiba dengan helikopter dan memerintahkan agar pesawat ditembaki. Cyrus dan anak buahnya menembak balik dari ram pesawat, membuat situasi kacau. Dalam kekacauan itu, Po berhasil mengambil alih kokpit dan mengendalikan pesawat. Ia segera menghubungi Larkin melalui radio dan meminta agar helikopter tidak menembak. Larkin memberitahu Malloy bahwa Cameron Poe adalah mantan prajurit yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dan bukan dari bagian pemberontakan. Mendengar hal itu, Malloy akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan tembakan. Rencana awalnya adalah mendarat di Bandara Internasional Makaran, Las Vegas. Namun pesawat Jailbird sudah mengalami kerusakan dan pilotnya kehilangan kendali. Akhirnya, pesawat itu jatuh menghantam kawasan utama kota Las Vegas tepat di sepanjang The Strip, menghancurkan mobil, gedung, dan menimbulkan korban luka maupun tewas di antara para tahanan. Pesawat tersebut meluncur hingga berhenti di lobi Hotel Sen yang porak-poranda. Setelah kecelakaan itu, Cameron membantu mengevakuasi para tahanan dan menyelamatkan Sally serta Bebio. Mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada Cameron atas keberaniannya. Polisi segera datang untuk menangkap sisa tahanan yang masih hidup. Namun ternyata Cyrus, Swamp Thing, dan Diamond Dog berhasil kabur dengan mencuri mobil pemadam kedudukan. Melihat hal itu, Larkin dan Po segera mengejar mereka menggunakan sepeda motor polisi. Aksi kejar-kejaran menegangkan pun terjadi di jalanan Las Vegas. Dalam pertempuran itu, Diamond Dog tewas setelah tertabrak motor Po, sementara Swamp Thing terlempar keluar dari kaca depan truk pemadam dan tewas terlindas. Larkin kemudian menyemprotkan air bertekanan tinggi ke dalam truk, membuat Cyrus kehilangan kendali. Cameron naik ke atas truk, bertarung sengit dengan Cyrus, memukulnya berulang kali, lalu memborgolnya di tangga pemadam kebakaran. Saat truk itu menabrak konstruksi jalan, tubuh Cyrus terpental ke arah lokasi pembangunan dan tewas mengenaskan setelah kepalanya dihantam oleh mesin penghancur besar. Setelah semuanya berakhir, Cameron akhirnya bisa kembali bertemu dengan istri dan putrinya yang sudah dibawa oleh Larkin ke lokasi. Ia memeluk mereka dengan haru, merasa perjuangannya tidak sia-sia. Bebio yang terluka pun berterima kasih karena masih hidup berkatnya. Dalam adegan terakhir film, suasana beralih ke sebuah kasino di Las Vegas. Seorang bandar dadu bertanya kepada pemain baru di mejanya apakah ia merasa beruntung hari ini. Pemain itu ternyata adalah Garland Greene, si pembunuh berantai yang berhasil lolos tanpa seorang pun menyadarinya. Dengan senyum tenang, ia melempar dadu, menandakan bahwa kebebasannya baru saja dimulai. Dengan begitu, film pun tamat.